Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalani puasa Ramadan pada tahun ini. Akan tetapi kita merasa sedih karena kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Padahal bulan Ramadan adalah merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat Islam yang ada di dunia ini. Momen di mana kita akan semakin bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang perempuan, keutamaan dan larangan ketika berpuasa. Puasa Ramadan memberi manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, terutama juga bagi perempuan. Di antara manfaat yang bisa diambil oleh perempuan, yang pertama adalah menjadi sarana untuk diet atau menurunkan berat badan bagi perempuan. Terutama bagi perempuan yang mungkin mempunyai berat badan lebih. Tapi di sini perempuan harus bisa menjaga pola makan ketika berpuasa. Karena ketika berpuasa, otomatis tidak makan dan minum selama 12 jam. Dari pagi ketika setelah sahur dan sampai ketika akan berbuka puasa. Tapi kalau tidak menjaga pola makan ketika malam sudah berbuka puasa, kemudian pola makan tidak terjaga, apapun dimakan, sembarang dimakan, maka pola ini juga tidak bisa menurunkan berat badan. Yang kedua, puasa juga bisa meningkatkan atau mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini bisa tergantikan ketika berpuasa atau adanya regenerasi. Selain itu, puasa juga mempunyai keutamaan bagi perempuan. Yang pertama, pembersihan spiritual. Ketika berpuasa, perempuan ini bisa membersihkan spiritual, yaitu dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperbanyak untuk melakukan ibadah. Dan yang kedua adalah mengendalikan diri. Puasa ini juga sebagai kendali diri kita terutama perempuan, karena perempuan biasanya emosionalnya juga tinggi. Ketika berpuasa, mengendalikan emosi, mengendalikan lisan kita, terutama bagi ibu-ibu atau sahabat-sahabat yang suka ngerumpi, suka hibah. Ketika berpuasa bisa dikendalikan atau bisa mengendalikan diri dengan tidak memperbanyak hibah, tidak sering emosi. Yang namanya juga ibu-ibu, namanya juga perempuan. Kadang kalau anak-anaknya rewel, otomatis serungutnya ini loh sering keluar atau sering emosi. Nah, ketika berpuasa ini juga menjadi ajang bagi seorang perempuan untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, dan mengendalikan diri untuk tidak memperbanyak atau tidak sering-sering ngerasani atau ghibah. Yang ketiga adalah sebagai peningkatan ibadah. Nah, ketika bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat-sangat ditunggu untuk memperbanyak ibadah. Meskipun pada bulan-bulan yang lain ya tetap saja memperbanyak ibadah, tapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik atau paling utama untuk memperbanyak ibadah. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga kesehatan mental kita. Itu adalah salah satu atau beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh ketika melaksanakan puasa, apalagi puasa di bulan Ramadan ini. Akan tetapi sahabat, terkadang sebagai seorang perempuan kita juga merasa sedih. Karena apa? Karena perempuan fitrahnya
setiap bulan mesti akan mendapati tamu yang namanya menstruasi atau haid. Setiap bulan perempuan yang masih normal atau masih siklusnya masih normal mesti akan mendapati yang namanya haid atau nifas. Dan ketika saat-saat tertentu itu, perempuan itu dilarang untuk berpuasa. Sedih memang, karena di saat yang lainnya berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah, ternyata perempuan mendapatkan fitrah untuk tidak boleh berpuasa. Siapa aja yang tidak boleh berpuasa? Perempuan yang bagaimana yang tidak boleh berpuasa? Yaitu ketika perempuan yang mendapati haid atau nifas. Kemudian perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Kalau hamil dan menyusui ini, mereka tidak boleh berpuasa atau ada larangan berpuasa karena terkait dengan kesehatan janin ketika hamil atau bayi yang sudah dilahirkan ketika sedang menyusui. Tapi mereka masih bisa melaksanakan seperti ibadah membaca Al-Quran, ibadah sholat, ibadah tarawih lah. Tapi tentu saja ketika nifasnya sudah selesai. Tapi ketika perempuan itu mendapati haid atau menstruasi atau nifas, mereka tidak boleh atau dilarang untuk membaca Al-Quran, dilarang untuk sholat, dilarang untuk taraweh. Bayangkan, ketika semuanya berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah, ternyata perempuan yang sedang haid atau nifas tidak bisa melakukan itu semua. Tapi jangan khawatir sahabat, ada banyak kebaikan yang tetap dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini ketika kita sedang haid atau nifas. Jadi meskipun sedang haid atau nifas, seorang perempuan masih tetap bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Seperti contohnya berdoa. Berdoa tidak dilarang ketika orang haid atau nifas. Berzikir malah sangat dianjurkan untuk beristighfar atau berzikir mengingat Allah. Kemudian membaca sholawat, memberi bukaan puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Seperti ibu-ibu lah, kalau setiap bulan puasa kan mesti mempersiapkan buka puasa untuk keluarganya. Itu juga merupakan ibadah. Atau memberi makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Sodakoh lah misalnya, banyak sodakoh. Atau menghadiri majelis-majelis taklim, meskipun tidak membaca Al-Quran, hanya menghadiri kajian-kajian ilmu, itu juga termasuk ibadah yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid atau nifas. Atau berbuat kebaikan terhadap sesama, itu juga merupakan ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas. Dan ingat sahabat, yang berhalangan itu adalah tubuh kita. Tubuh kita yang berhalangan untuk tidak bisa melakukan sholat, melakukan puasa. Tapi hati kita tidak. Hati kita tidak berhalangan sahabat. Sedangkan Allah itu selalu menginginkan hati kita yang beribadah. Atau hati kita yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita duduk menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian kita berzikir, kemudian kita mengingat Allah, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah dengan berlinangan air mata, bersimpuh di hadapan Allah, maka kita akan dipandang oleh Allah lebih baik daripada orang yang berpuasa tapi tidak mengingat Allah atau hatinya lalai. Jadi orang yang haid atau nifas tapi hatinya tetap mengingat Allah, berzikir, beristighfar, itu lebih baik daripada orang yang berpuasa 1 hari penuh dari pagi sampai sore menahan lapar tapi hatinya lalai. Hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sahabat, makanya yang berpuasa itu bukan hanya sekedar tubuh kita, tapi hati kita juga harus ikut. Lalu bagaimana ketika orang berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar?
mendapati malam Lailatul Qadar. Tapi perempuan yang sedang haid atau nifas ini tidak bisa mencari Lailatul Qadar, tidak bisa mendapati Lailatul Qadar. Bukan, bukan tidak bisa mendapati Lailatul Qadar. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, yang terhalang adalah tubuh kita. Fisik ini yang terhalang, tapi hati kita tetap bisa mengingat Allah, tetap bisa beribadah kepada Allah. Jadi bagaimana cara memaksimalkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan bagi perempuan yang haid atau nifas? Yang pertama, ketahuilah sahabat bahwa yang masih mengalami haid tadi adalah fisiknya. Jadi kita harus tetap ikhlas. Kita harus tetap menerima bahwa memang haid itu adalah fitrah bagi perempuan. Haid itu adalah pemberian dari Allah. Tidak usah kita mencari-cari cara untuk menghentikan haid atau nifas. Mencari obat untuk bisa tidak berpuasa, untuk bisa tetap berpuasa dengan obat penghenti haid atau dengan obat penghenti pendarahan. Tidak usah. Itu namanya kita adalah melawan fitrah. Tapi terima saja dengan ikhlas. Terima saja dengan hati yang ikhlas. Tidak usah puasa, tidak usah sholat, tidak usah membaca Al-Quran. Kembalikan saja hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena haid itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama, sahabat. Kemudian poin yang kedua apa? Bahwa hati kita tidak pernah haid. Hati kita tidak pernah nifas. Jadi walaupun dalam keadaan haid atau nifas, hati kita enggak kok. Hati kita suci, tetap suci. Hati kita masih bisa bercahaya dengan mengingat Allah. Hati kita tetap bisa menjadi indah dengan khusyuk bermunajat dan mengingat Allah. Khusyuk berzikir kepada Allah. Lisan kita ini masih bisa wangi dengan tetap mengingat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus-menerus kita menghiasi lisan kita ini dengan membaca sholawat. Masya Allah. Ternyata meskipun kita diberi halangan untuk tidak berpuasa, diberi halangan dengan adanya haid, tapi kita masih tetap bisa beribadah. Tidak usah sedih. Tetap kita harus menerima dengan ikhlas. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ini tidak pernah mensahabat. Meski badan kita ini berhalangan untuk membaca Al-Quran, berhalangan untuk tarawih, tapi hati kita tetap tidak berhalangan. Jadi masih banyak keutamaan yang bisa kita peroleh meskipun kita sedang tidak berpuasa. Meskipun kita sedang berhalangan. Karena memang ketika haid dilarang untuk berpuasa. Jadi demikianlah sahabat, marilah kita bersama-sama meraih pahala-pahala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan ini tinggal beberapa hari lagi, tidak sampai 10. Tetap kita bisa mencari pahala-pahala di bulan Ramadan. Tidak kalah dengan mereka yang sedang berpuasa. Demikian tadi sahabat, apabila ada kebaikan-kebaikan, itu murni datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan, itu murni datangnya dari pribadi saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.